Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursyalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanum, mahasiswi Prodi Manajemen Haji dan Umroh di Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tugas teori dan praktek manasik haji dengan dosen pengampu Bapak Haji Hambali Abbas, SPDI MM, dengan judul manasik haji. Apa kabar para calon-calon tamu Allah, duyufur rahman, yang mudah-mudahan sehat walafiat, dalam keberkahan, keberlimpahan, serta diberikan kepahaman dalam apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rangkaian manasik haji dan persiapan keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Yang pertama yaitu persiapan sebelum keberangkatan. Mempersiapkan diri merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum berangkat ke tanah suci. Calon jamaah haji harus mempersiapkan diri secara fisik, mental, spiritual, dan administrasi. Persiapan tersebut meliputi mengikuti bimbingan manasik haji, melakukan pemeriksaan kesehatan, istitoah kesehatan, melengkapi dokumen seperti paspor dan visa, menerima vaksin yang diwajibkan, serta menyiapkan perlengkapan ibadah dan kebutuhan pribadi, misalkan obat-obatan atau pakaian, kebutuhan yang diperlukan untuk di sana selama menjalankan ibadah haji. Kemudian keberangkatan dari embarkasi, yaitu pada hari keberangkatan seluruh jamaah berkumpul di embarkasi sesuai kelompok terbang. Kloter di embarkasi dilakukan pemeriksaan dokumen, pembagian gelang, identitas, paspor, boarding pass, serta pengarahan terakhir dari petugas haji. Setelah semua persiapan selesai, jamaah diberangkatkan menuju bandara untuk melakukan proses check-in dan pemeriksaan keimigrasian di Indonesia. Yang ketiga, perjalanan menuju Arab Saudi. Selama perjalanan menuju Arab Saudi, jemaah dianjurkan menjaga kesehatan, memperbanyak doa dan zikir, serta mengikuti arahan petugas haji. Apabila mikot dilakukan di dalam pesawat, jemaah mengenakan pakaian ihram, berniat ihram sesuai jenis ibadah yang dilaksanakan. Kemudian memperbanyak bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang keempat, tiba di Bandara Arab Saudi. Setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz ibadah Jeddah atau Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, seluruh jemaah menjalani pemeriksaan keimigrasian. Petugas akan memeriksa paspor, visa, serta identitas jemaah. Selain seluruh proses selesai, jemaah mengambil bagasi, kemudian berkumpul sesuai rombongan untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel. Yang kelima, menuju hotel dan persiapan ibadah. Setelah sampai di hotel, jemaah melakukan pembagian kamar, beristirahat, serta mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Pembimbing ibadah juga memberikan pengarahan mengenai jadwal kegiatan serta tata tertib selama berada di tanah suci. Yang keenam, pelaksanaan umroh atau haji tamatu. Mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu sebelum ibadah haji. Rangkaian umroh meliputi memakai pakaian ihram dan berniat umroh, membaca talbiyah, melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah, kemudian melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah.
Kemudian melakukan tahallul dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Setelah tahallul, jemaah menunggu datangnya waktu pelaksanaan ibadah haji. Yang ketujuh, memulai ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Jemaah kembali berihram untuk ibadah haji. Kemudian berangkat menuju Mina sambil memperbanyak talbiyah dan doa. Yang kedelapan, wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf merupakan rukun haji yang paling utama. Selama wukuf, jemaah memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, jemaah menuju Musdalifah untuk bermalam atau bermabit dan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh di Mina. Kemudian yang ke-10, melontar jumroh dan tahallul. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah menuju Mina untuk melontar jamaah jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Setelah itu dilakukan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut sebagai tanda berakhir sebagian larangan ihram. Yang ke-11, tawaf ifadah dan sa'i. Selanjutnya jamaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah itu dilanjutkan dengan sa'i. Apabila belum dilaksanakan setelah ihram haji, kedua ibadah ini merupakan bagian penting dalam penyempurnaan ibadah haji. Yang ke-12, mabit di Mina dan melontar 3 jumroh. Jemaah kembali ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan lontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh usto, dan jumroh Aqobah pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan bagi yang mengambil nafar sani juga tanggal 13 Zulhijjah. Yang ke-13, tawaf wada. Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai penutup rangkaian ibadah haji. Yang ke-14, kepulangan ke tanah air. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, jemaah kembali ke hotel, mempersiapkan kepulangan menuju bandara, menjalani pemeriksaan keimigrasian, kemudian kembali ke Indonesia. Setibanya di tanah air, jemaah diharapkan mampu menjaga nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama di tanah suci, serta menjadi haji yang mabrur. Amin. Kesimpulannya, manasik haji merupakan pembekalan yang sangat penting bagi setiap calon jemaah. Melalui manasik, jemaah memahami seluruh rangkaian perjalanan, memulai dari persiapan, keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji, ibadah di tanah suci, hingga kembali ke Indonesia. Dengan bekal ilmu tersebut, jemaah diharapkan mampu melaksanakan ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan syariat, menjaga kesehatan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Bagi yang belum berangkat haji dan belum daftar, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya untuk bisa daftar haji dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan yang sebaik-baiknya, dengan cara Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk saya dan suami, mudah-mudahan bisa berangkat haji ke tanah suci, bisa diundang dengan cara Allah yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat manasik haji saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.